Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Apa kabarnya hari ini? Semoga sudah siap belajar ya. Masih bersama dengan Bu Erna Wahyuni. Hari ini untuk matematika peminatan kelas 10 kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Jadi modal untuk belajar ini kalian harus tahu sifat-sifat eksponen. Eksponen itu bentuk pangkat ya. Dan sifat-sifat bentuk akar. Itu modalnya, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan persamaan eksponen. Ada kata persamaan di situ, berarti nanti ada tanda sama dengan ya. Jadi ruas kiri harus senilai dengan ruas kanan. Meskipun bentuknya mungkin berbeda, tapi nanti hasil akhirnya harus sama, kayak gitu. Baik, kita mulai konsepnya. Konsep menyelesaikan persamaan eksponen. Jadi untuk A, B bilangan real positif, dan A tidak sama dengan 1, B juga tidak sama dengan 1, maka akan berlaku beberapa sifat persamaan eksponen. Ini kenapa kok A nggak boleh sama dengan 1, B kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau bilangan pokoknya 1, nanti dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Jadinya kita bahasnya bilangan yang lain gitu. Positif, bilangannya positif, tetapi A tidak sama dengan 1 dan B juga tidak sama dengan 1. Untuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Ini bilangan pokoknya adalah A, pangkatnya adalah fx, nanti ada x-nya kayak gitu. Hasilnya sama dengan 1, maka ini penyelesaiannya kita bisa gunakan bilangan berapa yang kalau dipangkatkan hasilnya 1, pangkat berapa yang menghasilkan ini sama dengan 1, maka nanti bisa diselesaikan pangkatnya itu adalah 0, karena kalau nanti A pangkat 0 kan hasilnya sama dengan 1, gitu ya. Kemudian yang kedua ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Di situ kita bisa perhatikan di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Kalau nanti belum sama ya disamakan gitu. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka cara menyelesaikannya kita tinggal menyamakan pangkatnya. Berarti fx sama dengan p, kayak gitu. Yang ketiga, kalau ada seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini bilangan pokoknya juga sudah sama, maka cara penyelesaiannya tinggal disamakan pangkatnya. Fx sama dengan gx. Bedanya apa dengan yang atas? Kalau yang atas itu yang ada x-nya cuma yang di ruas kiri. Kalau yang ketiga ini kanan kiri ada x-nya. Jadi nanti bisa diselesaikan x-nya berapa kayak gitu. Yang keempat ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita perhatikan di sini bahwa pangkatnya itu sama-sama fx. Nah, bilangan pokoknya kok beda. Yang di ruas kiri A, yang di ruas kanan B. Caranya bagaimana? Nah, kalau ada persamaan bentuk seperti ini, bilangan pokoknya jelas berbeda, tidak bisa dibuat sama, maka fx-nya ini atau pangkatnya dibuat sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A pangkat 0 hasilnya 1. Kalau B pangkat 0 hasilnya 1. Jadi nanti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Kan namanya juga persamaan. Jadi hasilnya harus sama. Kita peroleh fx sama dengan 0 kayak gitu cara penyelesaiannya. Ini 4 sifat, Ibu perjelas dengan contoh ya, biar kalian lebih paham. Yang pertama, Ibu punya 27 pangkat x kuadrat plus x min 6 sama dengan 1. Tentukan penyelesaiannya. Jadi kita diminta x berapa yang memenuhi ini gitu. Nah, kita jawab. Soalnya tadi ini. Nah, sebenarnya udah ada sifatnya kan tadi, bahwa A pangkat fx sama dengan 1 itu berarti pangkatnya sama dengan 0, karena bilangan yang pangkatnya 0 itu pasti hasilnya 1. Bisa juga diubah bahwa 1 itu adalah 27 pangkat 0, ya kan? 27 pangkat 0 kan juga 1, senilai gitu. Sehingga kalau di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal samakan pangkatnya saja. Sehingga diperoleh x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan, ini dulu waktu SMP sudah pernah ya memfaktorkan. Jadi dua bilangan kalau ditambah hasilnya 1, koefisien x-nya 1, kalau dikali hasilnya min 6. Kalau ditambah 1, kalau dikali min 6, berarti kita peroleh bilangannya adalah plus 3 dan min 2. Plus 3 kali min 2 kan min 6. Plus 3 ditambah min 2 kan 1 gitu ya. Jadi pas. Kalian harus terampil juga dalam memfaktorkan.
Sehingga kita peroleh X plus 3-nya sama dengan 0, atau X min 2-nya sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0 ya, jadi ini satu kelompok dikali satu kelompok sama dengan 0, maka penyelesaiannya kan yang sininya 0 atau yang sininya yang 0, gitu. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan min 3, yang pindah luas ke sini, atau yang satunya X sama dengan 2. Inilah penyelesaiannya. Sehingga kita bisa tuliskan HP, himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Lanjut, contoh yang kedua, bentuk lain ya. Misalkan seperti ini, 4 pangkat 2X plus 1 sama dengan 256. Ini bilangan pokoknya beda. Iya, memang beda, tapi ini bisa dibuat sama gitu, karena dia nenek moyangnya sama. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Kemudian 256 itu juga bisa dibuat 2 pangkat berapa gitu. Jadi ini silahkan dimodifikasi dulu biar nanti jadi bentuk dasar yang kita bisa selesaikan. Ini soalnya berarti 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kalau 256 itu kayak 16 kali 16 ya. Atau kalau kalian susah menentukan 256 itu berapa pangkat berapa, itu bisa di pohon faktor. Dulu waktu SD pernah kan 256 bagi 2, berapa bagi 2, bagi 2, sampai nanti ketemu 2 pangkat berapa. Kalau di sini 2 pangkat 8 ya. 256 itu 2 pangkat 8. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, 4 itu 2 pangkat 2, kemudian 256 itu 2 pangkat 8. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, maka pangkat yang ada di sini bisa dikalikan dengan yang di luar ini. Air mancur ya. Berarti menjadi 2 pangkat 4x plus 2, karena ini masing-masing dikalikan 2 kayak gini, sama dengan 2 pangkat 8. Nah, dari sini udah kelihatan nih, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita ingat sifatnya tadi bahwa A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Berarti kita ambil pangkatnya, 4x plus 2 sama dengan 8. Berarti 4x sama dengan 6, karena 2-nya pindah ke sini ya, jadi min 8 kurangi 2, 6. Maka x-nya kita peroleh 6 per 4. Bisa disederhanakan juga, 6 per 4 ini menjadi 3 per 2. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 3 per 2. Kalau disubstitusi ke sini nanti bernilai benar ya, sama gitu nilainya. Contoh ketiga. Nah, agak bervariasi ya, biar kalau contoh itu kalau udah susah nanti kalian gampang ngerjain latihannya. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 9 akar pangkat 4 dari 9 pangkat x plus 1 sama dengan 81 pangkat x. Kayak gini. Ini nggak sama memang, di sini 981, tapi punya nenek moyang yang sama, yaitu 3 pangkat sekian gitu. Jadi harus feeling good ya. Feelingnya harus main di situ ya. Jadi 9 di sini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian 81 itu 3 pangkat 4. Kalau belum bisa langsung itu di pohon faktor seperti tadi, bagi 3, nanti jadi 3 pangkat berapa, begitu. Berarti menjadi seperti ini, 3 pangkat 2, kemudian 81-nya adalah 3 pangkat 4. Ini kita kalikan dulu ke luar kurung sesuai sifat eksponen, yang ini juga dikalikan. Maka bentuknya menjadi seperti ini, 3 pangkat 2x plus 2, akar pangkat 4 di sini, kemudian sama dengan 3 pangkat 4x, karena ini dikalikan. Nah, bentuk akar itu sama saja per ya, karena di situ ada akar pangkat 4, jadinya per 4. 3 pangkat 2x plus 2 per 4 sama dengan 3 pangkat 4x. Kita perhatikan di situ bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya saja sesuai dengan sifat yang tadi di awal. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini sebelah kiri ada x-nya, sebelah kanan ada x-nya, nggak masalah ya. Kita ambil pangkatnya saja, berarti 2x plus 2 per 4 sama dengan 4x. Biar nggak ada pernya di situ, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 4. Berarti kan ruas kiri kalau dikalikan 4 kan pernya hilang, tinggal 2x plus 2. Kemudian yang ruas kanan 4x ini kita kalikan 4 juga, berarti 16x gitu. Nah, tinggal kita pindah ruas x-nya ke kiri, 2x dikurangi 16x berarti min 14x. Kemudian 2 yang di sini pindah ke kanan jadi min 2, maka kita peroleh x-nya adalah min 2 dibagi min 14. 2 per 14 ya, atau bisa disederhanakan dengan 1 per 7. Jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh
1/7. Begitu. Lanjut contoh yang keempat. Di sini ada agak panjang soalnya, tapi menyelesaikannya nggak panjang nih. 3 pangkat E kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 8 pangkat E kuadrat min 7x plus 10. Diamati dulu soalnya, ternyata ada sesuatu yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Di situ yang sama adalah pangkatnya ya, ternyata pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Kalau 3 sama 8 itu nggak bisa disamakan ya, karena memang kalau 8 ini kan bisanya cuma 2 pangkat, kalau 3 ya 3, jadi nggak bisa disamakan ini bilangan pokoknya. Maka langkah atau alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini adalah dengan cara pangkatnya disamadengankan 0, gitu. Ini sesuai dengan sifat tadi, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx di sini ya, pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda, maka cara menyelesaikannya adalah pangkat itu sama dengan 0. Karena kalau 3 pangkat 0 itu 1, 8 pangkat 0 hasilnya juga 1. Jadi persamaannya bernilai benar nanti. Kita ambil pangkatnya, jadi E kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0, kita faktorkan, mencari 2 angka, kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya positif 10. Berapa? Min 2 dan min 5 ya. Kalau min 2 tambah min 5 kan min 7. Min 2 kali min 5 kan 10 gitu. Jadinya X min 2 dan X min 5 ini letaknya bisa kebalik juga nggak apa-apa. X min 5 dan X min 2. Berarti kita peroleh X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah 2 dan 5. Ditulisnya dari yang kecil dulu ya, biasanya urut dari kecil ke besar kayak gitu. Semoga paham, ini sebagai latihannya 5 nomor. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Jadi jawabannya dalam bentuk himpunan penyelesaian ya. Yang nomor 1 Ibu kira nggak masalah, nomor 2 ini ada 0,125, itu bisa diubah menjadi 125 per 1000. Nanti bisa disederhanakan jadi 1 per berapa gitu. Nomor 3, Ibu kira tidak ada masalah. Nomor 4 silahkan diubah menjadi bilangan pokoknya sama. Nomor 5 juga tidak masalah. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Dari Ibu cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya. Semoga selalu konsisten untuk terus belajar. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.